Halo, Shalom, selamat pagi. Jadi yang saya hormati yaitu Ibu Ika Kurniasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar. Perkenalkan, saya Udah Miklali dengan 3 NIM digit terakhir 188 dari kelas PM 2023A. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi teori motivasi. Salah satu jenis motivasi pendidikan yang paling penting adalah motivasi berprestasi atau kecenderungan umum untuk berjuang mencapai kesuksesan. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi ingin dan berharap untuk berhasil. Ketika gagal, mereka melipat gandakan upayanya hingga berhasil. Nah, lalu menurut kalian, apa sih itu teori motivasi? Ya, betul sekali. Jadi, teori motivasi adalah serangkaian konsep yang mencoba menjelaskan apa yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang motivasi dan orientasi tujuan. Motivasi dan orientasi tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orientasi belajar dan yang kedua yaitu orientasi kinerja. Oke, saya akan menjelaskan tentang orientasi belajar. Orientasi belajar sendiri yaitu melihat tujuan sekolah untuk memperoleh kompetensi dan keterampilan yang telah diajarkan. Namun ketika ada hambatan yang dihadapi, maka siswa cenderung untuk mau terus mencoba untuk meningkatkan kinerja yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu orientasi kinerja. Orientasi kinerja sendiri yaitu mereka berusaha untuk mendapatkan penilaian positif atas kompetensi yang mereka terima. Mereka akan menghindari hal-hal yang bernilai negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siswa dengan tujuan belajar, siswa dengan tujuan kinerja, dan ajaran untuk berkembang dengan tujuan belajar tersebut. Yang pertama yaitu siswa dengan tujuan belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran nilai dengan kepentingan sendiri. Yang kedua yaitu termotivasi dengan tantangan dan minat. Lalu yang kedua yaitu siswa dengan tujuan kinerja. Yang pertama ada nilai-nilai, pujian, dan peringkat. Lalu yang kedua yaitu termotivasi dengan berbuat lebih baik dari orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ajaran untuk berkembang dengan tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan minat intrinsik, mendiskusikan nilai, dan bahkan mampu untuk melakukan hal-hal yang baru. Lalu yang kedua yaitu berikan tantangan yang sulit dan asik bagi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harapan dan prestasi guru. Siswa dapat memenuhi ekspektasi guru terhadap mereka, khususnya di kelas-kelas yang lebih mudah. Selain itu terdapat bukti bahwa siswa yang di sekolah yang gurunya itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi pula dan dibandingkan dengan sekolah lainnya. Tentu saja harapan siswa terhadap dirinya sendiri sama pentingnya dengan harapan seorang guru, yang dimana seorang guru dan seorang siswa dapat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kecemasan dan prestasi. Sumber utama seorang siswa cemas di sekolah yaitu ketakutan akan kegagalan dan hilangnya harga diri. Nah, banyak sekali siswa yang takut untuk mengemukakan pendapat, takut untuk salah dan sebagainya. Nah, siswa yang cemas mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam hal pembelajaran sehingga sangat mempengaruhi pada prestasinya mereka. Namun, di sini guru sangat berperan penting dalam menangani siswa yang mengalami kecemasan tersebut. Sebagai guru,
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti yang pertama menciptakan iklan kelas yang nyaman. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, membuat soal tes yang bertahap tingkat kesulitannya. Dan yang keempat, melatih keterampilan mengerjakan ujian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri individu karena sebuah aktivitas tersebut memberikan kepuasan atau kesenangan secara langsung tanpa memerlukan imbalan eksternal. Selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari faktor-faktor luar, seperti imbalan, pujian, atau tekanan eksternal. Banyak hal yang dipelajari di sekolah pada dasarnya tidak menarik atau berguna bagi sebagian besar siswa dalam jangka pendek. Oleh karena itu, sekolah menerapkan berbagai insentif ekstrinsik, yaitu penghargaan atas pembelajaran yang tidak melekat pada materi yang dipelajari. Imbalan ekstrinsik berkisar dari pujian hingga nilai pengakuan hingga hadiah atau imbalan lainnya. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar seorang siswa ini dapat meningkatkan motivasi intrinsiknya. Nah, sebagai seorang guru harus berusaha untuk mampu membuat siswa ini tertarik dengan materi yang disampaikan. Agar apa? Tujuannya yaitu agar siswa ini dapat mengerti, siswa ini termotivasi untuk mau belajar dan meningkatkan prestasi yang dia miliki. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai seorang guru, yaitu menciptakan iklim kelas yang mendukung, meningkatkan minat, menetapkan tugas yang menantang dan mempunyai tujuan, menggunakan berbagai metode dan presentasi yang menarik, dan membantu siswa memilih dan menentukan tujuan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip ekstrinsik dan prinsip intrinsik. Jadi, guru harus selalu berusaha untuk meningkatkan motivasi intrinsik, bahkan motivasi ekstrinsik. Jadi, untuk seorang guru harus mampu untuk membantu siswa atau menolong siswa untuk dia itu mau untuk belajar, untuk mau meningkatkan prestasi yang dia miliki, akademik maupun non-akademik. Dan tentunya tidak harus dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik, namun dia juga memerlukan dorongan dari luar. Terakhir yaitu mengajar atau mengajak siswa untuk memuji diri mereka sendiri. Sudah banyak bukti bahwa siswa dapat memuji diri mereka sendiri, dan hal ini dapat meningkatkan akademiknya mereka. Misalnya ketika seseorang itu awalnya dia kurang untuk mengikuti lomba, lalu dia kurang untuk dan dia tidak menang. Nah, di situ pasti ada rasa kecewa atau rasa kegagalan yang dia miliki. Namun, dia sebaiknya harus bersyukur karena dia sudah mampu untuk bekerja keras dan sudah mampu untuk berusaha. Nah, di situ dia tuh harus memuji dirinya sendiri karena dia sudah berusaha keras untuk mencapai atau mengikuti lomba tersebut walaupun dia itu mengalami kegagalan. Sekian penjelasan tentang teori motivasi. Semoga dari penjelasan ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru tentang bagaimana menjadi seorang guru yang sangat berperan penting untuk mengatasi dan mendorong setiap siswa untuk mempunyai motivasi dalam dirinya mereka sendiri untuk mau terus belajar dan mau terus untuk meningkatkan prestasi yang mereka miliki. Sekian dan terima kasih. Halo. Selanjutnya saya akan